kasih atas atensinya ya, meskipun belum atensi sampai akhir, tapi saya terima kasih sekali teman-teman Unika, atau saya panggil apa ya, karena sejujurnya kalian itu seusia anak saya yang paling gede itu hari ini semester 5, jadi seusia kalian ya. Saya panggil anak-anak, teman-teman, adik-adik. Mau dipanggil apa? Adik-adik. Saya masih pantas jadi kakak kalian ya? Oke, saya panggil adik-adik. Atau saya panggil sahabat gadis Forex ya. Saya biasanya menyebut penonton di YouTube itu sahabat gadis Forex ya. Pagi ini saya ingin sekali, sebenarnya intinya nanti adalah kita akan membahas soal investasi. Tapi sebelum kita berinvestasi itu harusnya mindsetnya itu dibangun dulu supaya nggak keliru ya. Karena sorry to say, dan saya mohon maaf nanti kalau misalnya ada istilah atau kata-kata saya yang kurang berkenan untuk kalian Gen Z ya, zilenial, saya milenial ya, saya generasi milenial. Karena terus terang ya, generasi saya dengan generasi kalian itu antara bumi dan langit secara apa ya, secara pengetahuan, secara pengalaman, secara memahami sesuatu itu sangat berbeda. Kenapa saya bisa bilang begitu? Karena saya punya anak di Gen Z yang saya tuh kadang gemes, kok kamu bonyok ini ya, kok nggak kayak aku zaman dulu gitu. Tapi ini penting karena menurut saya kalian adalah generasi penerus bangsa, dan bukan cuma generasi penerus bangsa ya, generasi penerus yang paling kecil adalah di keluarga kalian, yang paling kecil lagi adalah di diri kalian sendiri. Jadi kalau kalian sudah apa ya, nggak benar nih, yang kalian rugikan adalah yang pertama adalah di diri kalian, yang kedua adalah lebih besar lagi di keluarga, yang ketiga itu bangsa ini ya. Kalau bangsa ini sudah rusak ya kita mau apa tinggal di sini. Saya kasih prolog sebentar. Ayo didengar karena ini itu masalah yang besar kalau saya melihat ya, karena saya sudah berapa tahun ya, saya sudah kurang lebih 40 sekian tahun hidup lebih lama dari kalian. Jadi saya adalah generasi yang mulai dari tidak ada digital ya sampai internet masuk, tapi saya belum bisa menggunakan karena yang ada hanya di kota besar. Kemudian saya juga sudah melewati bangsa Indonesia ini mengalami, atau secara global ya, mengalami krisis moneter mulai tahun 98 ya. Tahun 98 itu tidak hanya krisis moneter tapi krisis politik di Indonesia, turunnya Presiden Soeharto ya waktu itu. Kemudian di 2008 saya mengalami krisis lagi. Saya mengalami harga beras itu dari 200 rupiah sampai sekarang berapa satu kilo? 11 ribuan. Berapa inflasinya kenaikannya? Saya ngikuti harga bensin itu dari 500 perak sampai sekarang berapa? 12 lagi ya, 10.000 kalau yang pertalite. Nah, jadi Bapak Renal Kasali ini menurut saya concern juga dengan Gen Z ya, jadi mohon didengarkan baik-baik, nanti kita kupas. Kalau ada yang harga dirinya terus terusik, nanti silakan langsung interupsi, nggak apa-apa. Oke, silakan kasih Pak. Mengumumkan bahwa mental health ini menjadi semakin pandemi. Seluruh dunia sudah 900 juta orang terindikasi menderita mental health problem. Oleh karena itu maka WHO menyarankan masa-masa mulai menyediakan infrastruktur mengenai mental health. Beberapa hari ini kita sudah melihat banyak mahasiswa satu-satu dan mengakhiri hidupnya dengan cara yang mengejutkan, bahkan orang tuanya dan keluarga merasa bahagia, dan sampai kemudian orang tuanya memberikan saran agar lebih banyak berbicara, lebih banyak bicara, menyarankan anak-anak kalau punya masalah jangan diam saja, jangan bertanya
atau hanya kepada orang lain, tapi ngobrollah bersama dengan keluarga. Semuanya sangat terkejut dengan keluarga baru. Oke, ada yang pernah mengalami mental health? Sehat semua? Masnya itu sedang unjuk tangan, unjuk jari atau apa? Siapa yang pernah entah kena masalah apa terus ngomong, wah aku kena mental health? Ada? Anak Unika ternyata mentalnya bagus-bagus ya? Ada yang merasa? Jujur aja enggak apa-apa? Gak ada ya? Syukurlah kalau enggak ada. Tapi kita tahu ya, fenomena sekarang itu media sosial kan bisa kita akses ya. Ada beberapa kasus di tahun-tahun sebelumnya itu, kalau saya tidak salah ya, Institut Bandung yang kena, itu kalau nggak salah satu fakultas kena pinjaman online bareng-bareng. Pernah dengar? Enggak. Oh, enggak pernah dengar? Siapa yang pernah? Pernah ya? Ya. Kenapa waktu itu masalahnya? Masalahnya adalah mereka ingin berinvestasi tapi nggak punya modal, terus mereka pakai jalur pinjaman online, terus terjeratlah. Itu nggak cuma 1-2 orang, tapi berapa fakultas gitu. Nah, kemudian ada beberapa yang bunuh diri, kan kena mental ya. Karena ketika kamu berhubungan dengan pinjaman online, kamu diteror dan lain sebagainya. Kalau yang pernah dengar pasti tahulah kengeriannya kena pinjol ya. Terus kasus yang di Semarang ada yang pernah lompat dari Paragon, tahu itu mahasiswa kan? Masalahnya apa ya kalau ada yang tahu itu berarti beban pikiran, mental health ya dia kena. Mungkin udah ketumpuk-tumpuk sih, mungkin masalah bullying. Sekarang itu masalah bullying ini kan menurut saya concern ya. Kadang kita menangkap verbal yang nggak sesuai dengan kita aja, kita sudah bisa berpikir bahwa kita dibully. Aku dapat bullying. Terus setelah itu stres. Setelah stres, depresi, mental health-nya kena. Dan dia melakukan hal-hal yang nggak baik. Terus kalau nggak salah pernah lagi ada yang anak Undip ya kalau nggak salah, yang meninggal di taman Semarang juga kan? Tahu ya itu ya? Itu kenapa? Karena apa? Tidak memenuhi ekspektasi orang tua. Duh, ekspektasinya orang tua ini tinggi apa ya? Ada yang dipressure sama orang tuanya? Nggak ada ya di sini ya? Oh baguslah kalau gitu, orang tuanya pintar. Ya, jadi itu ya macam-macam. Kita itu tadi yang disampaikan oleh Profesor Renal Kasali ya, bahkan WHO itu sampai concern dengan urusan mental health, yang mana mental health ini seperti silent pandemi. Jadi kalau pandemi COVID itu kita tahu ya, oh ada penyakitnya, ada rumah sakit yang mengobati, ada obatnya. Tapi kalau sudah berkenaan dengan psikis, psikologi, mental, ini kan orang itu cenderung malu atau nggak bisa mungkin cerita ke orang karena ya itu tadi, masuk yang ini aku cerita, mungkin aku cerita nanti aku dibilangi cemen, jamet dan lain sebagainya. Jadi dia memendam sendiri, nggak berani cerita ke orang tua, nggak berani cerita ke teman, takut malah dibully dan lain sebagainya, sehingga dia mengambil tindakan yang tidak baik, bunuh diri atau mungkin malah lebih, mungkin saat ini banyak yang depresi dengan masalah-masalah menurutku yang itu mungkin bukan masalah yang besar. Nah itu yang dialami oleh Kenzi. Dan satu lagi ya, saya itu kan beberapa kali ada yang magang dari kampus ya, dari universitas manapun, Undip pernah, Unika pernah, Salatiga itu apa? UKSW pernah, Polines pernah, dan jadi anak magang saya, dan saya cukup bisa menyimpulkan bahwa kalian benar-benar generasi yang tidak tahan banting.
Ya, sekarang didukung oleh teknologi ya, ada AI, ada ChatGPT, sehingga informasi apapun mungkin kalian lebih tahu daripada orang-orang generasi saya yang nggak mau pakai ChatGPT. Ya, karena generasi seperti saya ya, milenial ya, itu lebih suka memverifikasi dengan apa yang saya lihat dengan mata kepala, dengan rasional, dengan pengalaman saya atau pengalaman yang pernah saya dengar. Beda dengan generasi kalian. Generasi kalian itu sangat konsumtif dengan sosial media. Bahkan kadang kita tahu bahwa media sosial itu antara fakta, antara hoax, antara apapun itu setipis tisu ya. Jadi kayak nggak ada bedanya. Hoax itu bisa jadi seolah-olah nyata, seolah-olah fakta, seperti itu. Contoh yang sekarang aja terjadi ya, misalnya mohon maaf yang akhir-akhir ini terjadi di Semarang lah, apa, gangster itu diadopsi mereka ya, diadopsi. Jadi anak-anak SMA, SMK memang di bawah kalian, tapi mereka juga masih generasi Z, masih generasi Z ya, jadi masih generasi kalian. Jadi kalau kalian sudah merasa mental health-nya sehat, kalian punya PR untuk ngasih contoh dan ngasih tahu ke adik-adik bahwa itu salah, itu keliru, gitu. Gitu, karena bahkan anak yang masih SMP aja udah merasa pintar, padahal ya pengalamannya seberapa sih? Yang saya miris lagi ya, tadi itu saya sebelum kesini itu saya dengerin YouTube. Ya, ada yang suka nonton Timothy Ronald. Ini saya. Oh ini kameramennya. Ada yang suka nonton Timothy Ronald? Oh, Mas Jonathan. Ngaku aja enggak apa-apa. Haters. Justru kamu hatersnya. Kenapa? Oke, jadi sorry saya juga tidak begitu suka Timothy Ronald, tapi kadang yang dia sampaikan itu menurut saya masuk akal. Jadi kalau nggak suka sama orang itu juga kalian nggak harus terus nggak mau dengerin. Kalau masih ada yang bisa diambil untuk value-nya, diambil aja, nggak apa. Tadi pagi saya dengerin Timothy Ronald ya, dan akhirnya saya menyimpulkan beberapa poin. Ada anak umur 16 tahun yang sudah ngomong soal sehat, dia bisa ngasih advice soal finansial, soal ngatur keuangan. Dia sudah sebegitu pedenya. Padahal ya, untuk ngomong kamu bisa mengatur finansial itu nggak dari uang yang dikasih orang tuamu. Harusnya kalau kamu sudah ngomong sehat finansial atau bijak secara finansial, itu kamu harus punya pengalaman, bukan cuma uang pribadimu, tapi kamu juga pernah minimal atau setidaknya itu mengelola sebuah keuangan atau portofolio yang lebih besar ya. Bahkan seorang akuntan aja itu kadang dia tidak bisa menerapkan soal bijak secara finansial. Nah, tapi ini anak umur 16 tahun yang mungkin hanya ngopi dari siapa ngomong, dia berani show. Dan dia sebegitu pedenya. Di satu sisi baik sih, tapi di satu sisi yang lain menurut saya itu belum ya. Karena ketika kamu ngomong sesuatu, kamu itu akan dilihat kamu benar-benar bisa memperlakukan itu nggak hanya sekedar teori. Nah, ini yang Gen Z menurut saya itu sudah blunder. Karena kalian merasa pintar ya, menyampaikan bahwa orang tua kalian atau bahkan orang tua yang lebih tua dari orang tua kalian itu mungkin karena kolot ya, nggak ngerti browsing dan terus kalian merasa pintar sendiri. Padahal ya, kalian tidak tahu bahwa uang saku yang kalian pakai hari ini itu orang tua itu nyarinya itu kerja keras banget. Iya kan? Terus kamu bisa ngomong bahwa kamu bijak dalam finansial padahal kamu masih konsumsi kopi Starbucks 50.000
ya kan? Kan nggak masuk akal gitu. Nah ini hati-hati ya. Saya tahu kalian pinter, tapi jangan merasa pinter, karena kadang orang yang sudah merasa paling pinter itu egonya itu jadi full gitu loh. Egoisnya itu jadi full lah. Ketika kalian punya ego yang full, kalian cenderung nggak akan mau mendengarkan siapapun gitu. Terus ciri-ciri generasi Z kalian yang menurut saya perlu di notice ya, itu nah ini bahasa, bisa baca yang belakang, FOMO. Ada yang tahu FOMO? Tahu? Siapa yang nggak tahu? Siapa yang biasanya FOMO? Jojo, ya ampun. FOMO soal apa ini dia? Kalau ada temennya punya pacar, dia harus punya pacar begitu? Oh iya. Ngawur. Cek. Apa? FOMO? FOMO long BTC. Oh ini berhubungan dengan investasi ya. Sikap FOMO di dalam dunia investasi itu sudah dikatakan itu tidak boleh ya. Jangan FOMO, karena orang yang kayak takut ketinggalan ini biasanya justru malah jatuh duluan. Nah seperti itu. Sama di dalam kehidupan juga, jangan FOMO. Kalau temannya bisa beli iPhone 15, kalian nggak harus ikut-ikut FOMO. Kalau nggak mampu ya sudah gitu. Ini kan kadang anak-anak begitu ya, melihat temannya, wih wis iPhone 16 ini, aku tak beli iPhone 17 gitu. Karena FOMO, jadi hati-hati ya, jangan FOMO ya sudah. Kapasitas kalian seberapa, ya itu aja yang dipakai. Nanti kalian kalau sudah menghasilkan uang sendiri, baru silahkan maunya kalian apa dipenuhi, nggak apa-apa. Selama kalian masih bergantung sama orang tua, menurut saya sangat bijaklah dengan yang sudah difasilitasi gitu ya, karena nggak semua orang itu dapat privilege kayak anaknya bupati, anaknya presiden ya. Kalian harus sadar diri kalian siapa. Privilege yang kalian dapatkan ya hanya sekedar itu, ya terimalah itu gitu ya. Kemudian ciri yang ketiga yang nggak boleh ya, itu apa ya tadi? Oh ini, tahu? Saya baru tahu juga ternyata ada apa namanya istilah baru. Hah? Apa mas? Tahu? YOLO itu tahu apa? Serial televisi kan? Serial. Apa YOLO itu? Ada yang tahu? Yes. Kalian tuh hanya hidup sekali. Nah ini bedanya ya, bedanya generasi M sama generasi kalian itu mendefinisikan YOLO. YOLO itu kan hidup ini hanya sekali, jadi jangan disia-siakan. Kalau generasi kami itu fight betul. Kalau kalian ujung-ujungnya apa? Pengen yang instan. Itu masalah. Kita ngomong ke investasi ya. Sudah ada yang trading Bitcoin, saham. Ada yang Bitcoin? Calvin? Jujur ya, Calvin ya. Bitcoin yang apa ini? Kalau saham kan udah pasti market stock ya. Kalau Bitcoin transaksi di apa? Market apa? Future. Pakai broker apa sih? Tak tanya. Pakai broker apa? Pakai perusahaan apa? Nah. Oh, transaksinya di Binance. Oh, di Binance. Oke. Sudah belajar? Sudah transaksi ya? Sudah profit? Pernah loss? Oh, sering. Oke. Sudah seberapa jauh kamu belajar? Belajar dari mana soal Bitcoin? Kripto kan? Dari white papernya. Influencer atau siapalah yang pernah kamu dengar soal Bitcoin? Rafael aja. Salah satunya Rafael. Ada lagi? Inspirasi. Rafael, ada lagi?
Timothy? Oh enggak, dia benci kok. Dia benci, dia nggak mau dengerin Timothy. Oh, netral aja. Ya. Jadi gini. Sorry, namamu siapa Mas? Aceng. Kenapa semuanya tertawa ketika dia menyebut Aceng? Tidak mau jawab. Ketika kamu terjun ke trading dan ini, kamu belajar dulu apa kamu terjun dulu? Terjun sama belajar. Nah inilah, kadang itu generasi kalian ya, padahal harusnya itu kalian memperbanyak literasi dulu. Ya. Paling tidak kalau zaman saya dulu ikut seminar, workshop dan lain sebagainya, supaya saya itu tahu sebenarnya istilahnya Google Map-nya itu seperti apa, medannya itu seperti apa sih investasi. Kalian kan hanya searching, karena kalau searching ya nyari di YouTube, saya yakin kalian tuh hanya mau mendengarkan yang kalian mau dengarkan. Setuju enggak? Kalau Timothy katakan itu tadi, aku nggak suka sama Timothy, aku nggak dengerin Timothy karena kamu sudah menolak Timothy. Kecenderungan orang yang nyari di Google atau nonton YouTube itu hanya konten yang dia mau tonton, bukan yang benar-benar bisa edukasi. Tapi yang kalian suka aja. Yang kalian suka, kalian tonton, tapi yang enggak. Tapi yang kalian nggak suka itu kalian nggak mau tonton, sehingga muncullah pemikiran instan dari kalian ya. Oh katanya ini dia ini sukses ini trading, terus dengerin dia, ikutan kalian sudah langsung trading. Padahal dunia trading, hello ya, kalian tuh sebenarnya harus ngerti makroekonomi. Kalau kalian trading di Binance, kamu harus tahu Binance itu punyanya siapa, Binance itu keuangannya seperti apa, sehingga ketika kamu menginvestasikan duitmu ke Binance, itu kamu benar-benar, karena aku sudah tahu Binance itu miliknya ini, portofolionya begini, track recordnya seperti ini. Ini yang kadang, bukan kadang sih, yang kecenderungan orang zaman sekarang atau anak-anak zaman sekarang itu nggak mau tahu sampai segitunya. Pokoknya aku mengupayakan modalnya, aku transaksi, aku maunya profit konsisten tiap hari, terus aku trading for living, aku kaya, aku punya Jaguar, aku punya mobil apa yang disuka? McLaren. Pengen McLaren sama mana? Itu keliru ya. Jadi belajar dulu, nggak apa-apa sambil praktek tadi boleh, tapi jangan berhenti untuk belajar dan jangan berhenti atau jangan membatasi siapa yang mau kamu dengar. Ya, karena kadang bahasa yang kamu nggak setuju justru mungkin itu yang mungkin bisa menyelamatkan kamu, seperti itu. Jangan lagi ya, jangan YOLO atau jangan jangan instan deh. Ya memang hidup itu cuma sekali. Kalau kalian sudah menghadap Tuhan bukan soal ibadah ya, sudah dipanggil sama Tuhan, kalian nggak bisa hidup lagi. Jadi jangan percaya kalau ada mati suri, hidup lagi itu nggak ada, mati ya mati aja. Memang hidup cuma sekali, jangan disia-siakan. Karena itu kalian harus memperbanyak literasi, jangan berhenti. Jangan kemudian karena ini terus merasa pintar, terus FOMO. Ini itu lingkaran setan sebenarnya, ya, lingkaran setan. Karena pikirannya, aku tuh mau menunjukkan bahwa aku tuh bisa sukses gitu. Akhirnya cari yang cepat, yang instan. Yang punya Astra, tahu ya? Astra, tahu Astra? Perusahaan Astra tahu? Perusahaan Astra yang punya mobil Toyota Daihatsu, ya kan? Yang sekarang itu adalah perusahaan paling besar ya, perusahaan otomotif paling besar di Indonesia. Itu aja memulainya itu dari dia belum menikah loh. Suksesnya baru kemarin-kemarin aja, baru beberapa tahun terakhir.
Jadi memang ada ya fenomena di mana orang sukses di usia mungkin masih under 30, 25 ada. Tapi kalau menurut saya ya, kalau dia itu tidak kerja keras banget, berarti dia sudah punya sumber dayanya. Sumber dayanya berarti ya mungkin dimodali bapaknya. Mungkin memang dia juga sudah anaknya orang kaya ya, sehingga ketika dia harus berbisnis dengan orang, dia sudah punya privilege. Gitu. Di sini sudah ada yang punya privilege, kalau buka bisnis pasti jalan. Stefanus. Siapa? Stefanus. Oh, ini anaknya yang punya apa ini? Walet. Sawit. Walet. Burung sawit. Oh, burung. Sawit, bengkel, kotakan sama ruko. Rumahnya bapak, punyanya orang tua. Ya. Nah, ini punya privilege. Terus ya, berarti kalian harus ngopinya sama Mas Stefanus ya? Ya. Ngopinya sama Mas Stefanus. Jangan ngopi sama yang lain. Bukan pilih-pilih temen ya, tapi keberhasilan kalian itu selain diri kalian yang menentukan, itu terletak pada circle yang kalian hari-hari itu lakukan. Jadi kalau kamu ngopinya sama orang yang malas, sama orang yang selalu memaafkan dirinya sendiri atas ketidakmampuannya, kalian juga akan sama. Nilaiku C ya apa ini? Gak apa-apa wis, nanti ulang. Beda dengan kalau kamu punya circle yang juga sama-sama optimis, kamu akan terpancing optimis juga. Itu penting ya kalian ya. Bukan berarti nggak boleh berteman dengan yang lain ya. Nih bisa Mas Stefanus ini diajak kopi semuanya biar punya bengkel semuanya, punya apa tadi sawit. Ya. Sukanya apa? Saya suka tidur. Apa? Saya suka tidur. Sukanya tidur. Ya, jangan ngopi sama Stefanus bahaya nih. Jangan-jangan kerajaannya bapaknya ini juga bahaya kalau dibaca Mas Stefanus tidur terus. Jangan ya. Sebagai ahli waris ya harus lebih giat lagi supaya perusahaannya lebih berkembang lagi. Ya. Lihat aja buahnya, nggak mau bobong duit beli kopi. Kenapa? Nggak mau bobong duit beli kopi. Oh, nggak mau buang-buang uang beli kopi. Bagus sih. Tapi sesekali nggak apa-apa karena hidup cuma sekali. Nggak instan juga. Oh, nggak mau tetap. Oh, tetap nggak mau. It's okay, nggak apa-apa, punya prinsip bagus. Yang penting bisa menginspirasi yang lain ya. Terus kemudian sikap yang selanjutnya adalah ini yang lumayan parah. Sedikit-sedikit aku nggak passion nih. Suruh makan di Valburi, aku nggak passion. Terus cari kerjaan sendiri, terus misalnya keterima di resepsionis, kok kayaknya aku nggak passion ya. Terus cari pekerjaan lain diterima di marketing karena nggak bisa jualan, aku nggak passion ya. Terus aku bingung, passionmu apa? Nah ini yang anak Gen Z sekarang itu menurut saya mengkotak-kotakkan dirinya, tapi menurut saya juga nggak jelas. Aku mau jadi pembisnis aja. Terus minta, Pak, Ma, aku mau berbisnis karena aku sudah kuliah misalnya jurusan manajemen bisnis. Kemarin saya sudah punya ilmunya, saya nggak modal, saya mau buka kafe, teman-temanku suka ngopi, buka kafe. Nah itu ternyata nggak semudah yang dibayangkan, nggak segampang itu Ferguson buka kafe, ternyata nggak jalan. Setelah nggak jalan, sudah menghabiskan modal sekian, ngomongnya apa? Mah ternyata aku nggak passion. Pak, aku nggak passion. Ini bahaya. Jadi kalau dalam dirinya itu menemui ini, coba pukul dirimu sendiri, ya. Oh sering pukul dirinya sendiri, jangan keras-keras loh. Nanti mental health-nya. Iya. Jadi kalau ketemu ini, ya,
segera sadar. Kalau kamu sadar tapi kamu nggak nemu solusi, cari orang terdekatmu ya. Yang pertama, entah itu orang tua, entah itu kamu punya kakak atau kakak yang punya pacar yang sportif, berangkat ke pacarnya, ngomong, aku tuh ternyata kayak kemarin yang disampaikan Miss Sandi, ternyata aku FOMO. Ternyata aku tuh aku tuh orangnya instan. Ternyata aku tuh sedikit-sedikit memang kayak merasa nggak cocokan, nggak passion. Nah gitu, diungkapkan, jangan di keep sendiri ya. Minta tolong. Jadi ini sifat-sifat tolong yang harus dihindari, yang membuat kita kedepannya nggak akan baik. Kita sama kayak mengkotai diri sendiri.